Bayangkan. Suara jeritan itu menggema di pagi buta. Seekor kucing betina berlari tertatih. Bulunya rontok, kulitnya melepuh tersiram air panas. Asap tipis masih mengepul dari tubuhnya yang hangus. Ia mengerang, tapi tetap menggigit sepotong ikan asin yang diselamatkannya dari atas meja. Di belakangnya, seorang lelaki tua berdiri dengan panci kosong di tangan. Napasnya memburu, wajahnya murka. Dialah Pak Haji. Dan kucing itu, meski kesakitan luar biasa, tetap berlari keluar rumah, menuju 3 anak kecilnya yang kelaparan. Ia rebah, memberi makan mereka dengan tubuh yang terbakar. Sementara dari dalam rumah, terdengar suara langkah Pak Haji yang tiba-tiba berhenti. Ada gemetar di ujung jarinya, tapi penyesalan datang terlambat. Tak lama, azab turun tanpa isyarat, dan pagi berikutnya, tangan Pak Haji sendiri mulai melepuh seperti kucing yang ia siram hari itu. Inilah kisah tentang azab, yang datang bukan dari langit yang runtuh, bukan dari petir yang menyambar, tapi dari air panas, dan makhluk kecil yang ia hina tanpa belas kasihan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi sebelum semua ini? Dan bagaimana seorang lelaki yang begitu dihormati bisa berubah menjadi tangan yang menyakiti makhluk lemah? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Haji Umar. Tapi orang kampung lebih sering memanggilnya Pak Haji saja. Sosok berusia sekitar 60 tahun, berjanggut putih, selalu terlihat memakai baju koko putih bersih, dan sandal jepit ke masjid. Suaranya lantang ketika azan, doanya panjang, dan setiap nasihatnya seperti nasihat seorang wali. Orang-orang hormat padanya. Anak-anak menunduk saat berpapasan, ibu-ibu selalu memberi salam, dan lelaki dewasa menghampirinya hanya untuk sekadar minta restu. Pak Haji tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir sawah. Meski tak mewah, tapi rumah itu menjadi tempat singgah banyak warga untuk minta nasihat agama, terutama saat ada masalah keluarga. Tak ada yang tahu, di balik semua itu, Pak Haji menyimpan satu kebencian yang ia simpan dalam-dalam. Ia sangat membenci kucing. Bukan karena trauma, bukan pula karena alasan agama. Hanya karena katanya, kucing itu najis, kotor, dan suka mencuri makanan. Kalau kucing itu bisa diajak kerja bakti, baru pantas dikasih makan. Begitu katanya suatu hari di pengajian warga. Warga hanya tertawa kecil, menganggap itu candaan. Tapi tidak bagi Pak Haji. Ia serius. Tak ada satupun kucing yang berani masuk ke pekarangannya. Kalau ada yang nekat, entah dilempar batu, disiram air comberan, atau digertak hingga lari terbirit. Namun hari itu, seekor kucing kecil berhasil masuk. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan langkahnya pincang. Kucing itu seolah tahu, ada bau ikan dari arah dapur Pak Haji. Ia mengeong pelan. 1, 2, 3 kali. Semakin dekat, semakin lirih. Ia hanya ingin sesuap makan. Pak Haji baru saja pulang dari masjid. Saat membuka pintu belakang dan melihat kucing itu, wajahnya langsung berubah. Astagfirullah, dari mana lagi ini setan kecil masuk? Tanpa ragu, Pak Haji angkat kakinya dan beraak. Tendangannya mengenai perut kucing itu. Tubuh kecil itu terpelanting menabrak kaki meja. Kucing itu mengeong nyaring, lalu berlari tertatih keluar rumah. Tapi tak sempat jauh. Ia hanya meringkuk di bawah pohon jambu, menggigil, diam. Seorang tetangga, Bu Ijah, melihat dari balik pagar. Pak Haji, itu kucing lapar. Kenapa ditendang segitunya? Pak Haji tak menoleh. Kalau lapar, cari tikus. Jangan maling di rumah orang, jawabnya ketus. Hari itu, langit mendung. Tapi bukan karena cuaca. Ada sesuatu yang mulai berubah sejak kucing kecil itu pergi. Dan Pak Haji,
tak sadar bahwa semua itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak kejadian kucing kecil yang ditendang keluar rumah, suasana di sekitar rumah Pak Haji perlahan berubah. Angin yang biasanya sejuk kini terasa lebih dingin. Pohon jambu di pekarangan tak lagi berbuah seperti biasanya. Bahkan ayam-ayam yang biasa berkeliaran di halaman kini enggan mendekat. Namun Pak Haji tak peduli. Ia masih seperti biasa. Bangun sebelum subuh, ke masjid, memberi ceramah, lalu kembali ke rumah untuk sarapan dan mengisi hari dengan membaca kitab di teras belakang. Tak ada yang berbeda di matanya. Tapi langit, mungkin, sudah mencatat semuanya. 2 hari setelah insiden itu, datanglah seekor kucing lain. Bukan kucing biasa. Tubuhnya lebih besar dari kucing sebelumnya, tapi jauh lebih mengenaskan. Matanya sayu, tubuhnya penuh luka gores, dan di belakangnya ada 3 anak kucing mungil, berjalan perlahan mengikuti ibunya. Kucing betina itu berhenti di depan rumah Pak Haji. Ia melihat ke dalam, mencium aroma asin dari balik jendela yang terbuka. Meja makan Pak Haji sedang terisi. Ada sepiring nasi hangat, sambal, dan 1 potong ikan asin goreng yang baru saja diletakkan Bu Haji. Perut kucing itu bergemuruh. Anak-anaknya mengeong lemah. Satu demi satu mendekat ke perut ibunya, mencari puting susu yang mungkin sudah lama kering. Si induk diam, matanya menatap tajam ke arah meja makan. Mungkin, ini satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia masuk lewat celah pintu belakang yang sedikit terbuka. Kucing itu tahu, ia sedang melanggar batas. Tapi demi hidup, ia tak punya pilihan. Langkahnya ringan, tapi aroma tubuhnya yang kotor mulai terasa di dalam rumah. Pak Haji, yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, mencium bau itu. "Duh, ini bau apa lagi?" gumamnya sambil berdiri. Dan saat ia melangkah ke dapur, ia melihat sosok yang membuat amarahnya langsung menyala. Kucing itu sedang melompat ke meja makan. Taringnya menggigit ekor ikan asin milik Pak Haji. Sebelum sempat kabur. Biur. Pak Haji menyambar panci besar berisi air panas dari kompor. Tanpa ragu, ia siramkan semuanya ke tubuh kucing itu. Jeritan kucing itu menggema di seluruh rumah. Bulu-bulunya seketika rontok. Kulitnya melepuh. Tubuhnya gemetar. Namun dalam keadaan tubuh terbakar, dengan sisa tenaga yang ia punya, kucing itu masih membawa ikan asin itu keluar dari rumah. Pak Haji terdiam. Wajahnya merah karena amarah. Tapi tak ada rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Ia hanya membersihkan lantai yang basah, lalu duduk kembali dan melanjutkan makan dengan wajah muram. Di luar sana, kucing itu berbaring di bawah pohon jambu. Ikan asin yang setengah hangus itu kini dibagikan ke anak-anaknya. Tubuhnya lemah, bulunya hangus, tapi matanya masih menatap anak-anaknya dengan cinta. Ia mengeong pelan, lalu mendekap ketiga anak itu dengan sisa tenaga. Malamnya, Pak Haji tidur lebih awal dari biasanya. Tapi sebelum ia benar-benar lelap, terdengar suara lirih. Suara kucing. Pelan. Mengeong. Mengeong. Dari balik jendela, dari atap, dari kolong ranjang. Pak Haji membuka mata. Jantungnya berdetak cepat. Tak ada kucing di kamar itu. Tapi suara itu terus terdengar. Seolah dunia malam sedang menyampaikan sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan ketika ia kembali menutup mata, dalam gelap, ia bermimpi. Seekor kucing dengan tubuh hangus, berdiri di depan rumahnya. Menatap tajam, diam, sampai Pak Haji terbangun dengan napas tercekat. Subuh belum datang, tapi tubuhnya sudah mulai gemetar. Fajar baru saja menyingsing. Udara masih lembab, kabut menggantung di atas sawah, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan di kejauhan. Namun di rumah Pak Haji, suasananya terasa berat. Ia duduk di teras, wajahnya murung, pandangan kosong menatap tanah basah di depannya. Sejak malam tadi ia sulit tidur. Suara mengeong itu seperti masih menggema di telinganya, seolah tak mau pergi. Bu Haji keluar membawa segelas teh panas.
Kenapa, Pak? Dari tadi melamun saja. Pak Haji tak menjawab. Ia hanya menghela napas. Tadi malam, aku dengar suara kucing di dalam kamar. Tapi waktu kuperiksa, tak ada apa-apa. Bu Haji tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Mungkin hanya mimpi, Pak. Jangan terlalu dipikirkan. Kucing mana mau masuk ke kamar? Wong rumah kita bersih. Tapi di lubuk hati Pak Haji, ada perasaan tak nyaman. Ia merasa sedang diawasi. Entah oleh siapa, atau oleh apa. Hari itu berjalan seperti biasa. Pak Haji pergi ke masjid, memimpin sholat duha, lalu berbincang dengan warga di pelataran. Orang-orang tetap hormat padanya. Seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa di dalam hati lelaki itu sedang tumbuh ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menjelang siang, Bu Haji memasak ikan asin. Aroma gurihnya memenuhi dapur. Ikan itu diletakkan di atas piring besar di meja makan, menunggu Pak Haji yang sebentar lagi pulang dari masjid. Namun tanpa disadari, ada sepasang mata kecil yang sejak tadi memperhatikan dari balik pintu dapur yang terbuka sedikit. Seekor induk kucing. Tubuhnya masih penuh luka bakar. Bulu di punggungnya rontok hampir habis. Tapi matanya masih menyala. Bukan karena kebencian, melainkan tekad. Ia lapar. Dan anak-anaknya sudah lemah. Nafas mereka tipis. Suara mengeong pun tak lagi terdengar nyaring. Si induk tahu, hanya ada satu cara menyelamatkan mereka. Dengan langkah pelan dan pincang, ia masuk kembali ke rumah yang memberinya luka. Setiap langkahnya membuat kulitnya terasa perih. Tapi ia tetap maju. Ia tahu di atas meja itu ada makanan yang bisa menyelamatkan anak-anaknya. Suara langkah kecilnya terdengar pelan. Cek, cek, cek. Kuku kecilnya menyentuh lantai. Dan tanpa suara, ia melompat ke kursi, lalu ke meja makan. Saat itulah Pak Haji membuka pintu. Matanya langsung membulat. Air mukanya berubah menjadi amarah. Kepalanya menegang, urat di pelipisnya menonjol. Ya Allah, ini lagi. Kucing setan ini datang lagi. Tangannya gemetar menahan emosi. Ia menatap panci besar berisi air panas di atas kompor. Dan tanpa berpikir panjang, ia mengangkatnya. Biur. Air mendidih itu kembali tumpah ke tubuh kucing malang itu. Jeritannya mengiris udara. Tubuhnya menggeliat di atas lantai, mengejang, lalu terjatuh. Namun di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan, kucing itu masih menggigit ekor ikan asin itu dengan kuat, berlari keluar rumah, meninggalkan jejak air panas dan bulu yang terbakar. Pak Haji berdiri mematung. Di tangannya masih ada panci kosong. Ia bisa mendengar suara kucing itu di kejauhan. Lirih, melengking, sampai akhirnya hilang di balik semak. Hatinya sempat bergetar. Tapi ego menutupinya. Biarlah. Itu pelajaran buatnya. Gumamnya dingin. Sore hari, ketika matahari mulai turun, Pak Haji duduk di beranda. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Tapi entah kenapa, suasana terasa mencekam. Seekor burung gagak hinggap di atap rumah, berteriak keras seolah memberi isyarat. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara. Mengeong lirih, seakan memanggil namanya. Pak Haji memalingkan wajah, mencoba menepis rasa takut. Tapi sejak saat itu, setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu teringat tubuh kucing itu yang menggeliat kesakitan, tapi masih sempat membawa ikan untuk anak-anaknya. Malam itu, ia terjaga. Dan di luar jendela kamarnya, tampak 3 pasang mata kecil berkilat dalam gelap. 3 anak kucing yang masih hidup, menatap rumah itu dalam diam. Malam itu, udara terasa berat. Awan menutupi langit, dan hanya sesekali kilatan petir menerangi halaman rumah Pak Haji. Angin berhembus dari arah barat, membuat daun-daun pisang di belakang rumah bergoyang keras. Di dalam rumah, Pak Haji terbaring gelisah. Matanya tak juga bisa terpejam. Ia mendengar suara samar, seperti sesuatu yang berlari kecil di atas genteng. Cek, cek, cek.
Ia duduk, menajamkan telinga. Sung. Hanya detak jam dinding dan suara hujan tipis yang mulai turun. Tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dalam gelap. Di luar sana, 3 anak kucing itu meringkuk di bawah meja tua dekat dapur. Mereka menggigil, basah kuyup, tapi masih hidup. Tak jauh dari mereka, induk kucing yang tubuhnya hangus berbaring lemah. Nafasnya berat, matanya sayu, namun masih memandangi anak-anaknya dengan tatapan keibuan yang dalam. Tubuhnya masih terasa panas. Sisa luka air mendidih masih melekat. Tapi ia bertahan. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk anak-anak kecil itu yang kini menjadi satu-satunya alasan untuk hidup. Pak Haji bangun dari kasur. Entah mengapa, langkahnya terasa berat. Ia mengambil senter dan berjalan menuju dapur. "Siapa di luar?" teriaknya dengan nada tegas. Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanya bunyi air menetes dari atap dan suara hujan yang semakin deras. Ia menyorotkan cahaya ke arah pintu belakang. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak di tanah. Bayangan kecil yang berlari terburu-buru menuju pekarangan. Ia membuka pintu, menyorotkan senter lebih jauh. Di bawah cahaya yang bergetar, tampak seekor kucing yang hampir tak berbulu lagi. Kulitnya mengelupas, dan di rahangnya tergigit sepotong ikan asin yang tinggal setengah. Tubuhnya gemetar menahan dingin. Tapi meski begitu, kucing itu masih berjalan pelan, menuju tempat di mana 3 anaknya bersembunyi. Pak Haji membeku. Ia menatap dengan mata lebar. Napasnya tertahan. Kucing itu, yang disiram air panas olehnya pagi tadi, masih hidup. Masih membawa makanan untuk anak-anaknya. Meski tubuhnya nyaris tak berbentuk lagi. Ia melihat sendiri bagaimana kucing itu meletakkan ikan di depan 3 anak kecilnya. Mereka langsung menyantapnya dengan lahap. Sementara si induk tergeletak, lemah, tanpa suara. Hujan membasahi tubuhnya. Tapi ia tak bergerak lagi. Pak Haji perlahan menutup pintu. Tangannya bergetar. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Tapi lidahnya keluh. Hatinya masih keras. Ia berjalan kembali ke kamar, mencoba melupakan semua yang dilihatnya. Namun malam itu tidak membiarkannya tenang. Angin bertiup kencang. Jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya. Dari luar terdengar suara, seperti tangisan bayi, tapi bercampur suara kucing. Samar, panjang, melengking, memanggil-manggil namanya. Pak Haji menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tak berhenti. Ia menggigil. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tepat tengah malam, kilat menyambar di langit. Sekilas cahaya menyinari seluruh ruangan. Di depan jendela, Pak Haji melihat sosok kucing hitam basah kuyup berdiri tegak, menatap ke arahnya. Tubuhnya rusak. Matanya merah menyala. Pak Haji terpekik, terjatuh dari tempat tidur. Ketika ia menyalakan lampu, sosok itu sudah tak ada. Tapi di lantai, basah. Ada jejak kaki kecil basah, menuju arah pintu dapur. Malam itu, Pak Haji tak berani tidur. Ia duduk di ruang tengah, membaca ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Namun di sela-sela bacaannya, ia merasa seperti ada hembusan hangat di belakang telinganya. Pelan, mengeong 1 kali, 2 kali. Lalu hening. Dan di luar rumah, di bawah pohon jambu yang gelap, hujan berhenti perlahan. 3 anak kucing meringkuk di samping tubuh ibunya yang sudah kaku. Bulan muncul dari balik awan. Cahayanya jatuh tepat ke rumah Pak Haji. Dingin, sepi, tapi juga menakutkan. Dan mulai malam itu, sesuatu yang tak terlihat mulai mengikuti setiap langkahnya. Mentari belum benar-benar muncul. Langit masih berwarna kelabu, seolah enggan menampakkan sinar paginya. Suara ayam terdengar jauh. Sayup, tak seperti biasanya yang riuh. Rumah Pak Haji tampak sunyi. Terlalu sunyi. Pak Haji masih terpejam di atas kasurnya. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Tapi bukan karena cuaca. Ia mengerang pelan, berkeringat, napasnya tak teratur.
Sampai tiba-tiba, "Aargeh!" teriakannya membelah pagi. Bu Haji yang sedang menyiapkan air untuk wudhu, tergopoh masuk ke kamar. "Pak, astagfirullah. Pak, kenapa, Pak?" Pak Haji terduduk di atas kasur, menggigil hebat. Tangannya membengkak. Kulitnya merah kehitaman, seperti melepuh. Urat-uratnya menonjol, permukaannya kasar, dan tampak seperti terbakar dari dalam. Jari-jarinya menegang, menggenggam udara, seperti kesakitan yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba menggerakkan tangan kanannya, tapi tak bisa. Rasa panas menjalar dari pergelangan ke ujung jari. Seperti disiram air mendidih. Seperti luka. Seperti rasa yang ia pernah lihat pada tubuh seekor kucing yang ia siram tempo hari. "Bu, ini, kenapa tanganku? Bu, sakit, sakit." Bu Haji panik, menjerit minta tolong ke tetangga. Dalam hitungan menit, 2 orang warga datang membantu. Mereka mengangkat tubuh Pak Haji, membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi dokter yang memeriksa hanya menggeleng. "Ini aneh, Bu. Nggak ada bekas luka luar. Tapi kulitnya seperti melepuh dari dalam. Padahal tak ada bekas luka bakar. Bapak nggak kena air panas." Pak Haji hanya menunduk. Ia tahu betul, ada air panas. Tapi bukan untuk dirinya. Dan kini, air panas itu seolah kembali padanya. Malam itu, setelah dibalut obat dan pulang ke rumah, Pak Haji tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap tangannya yang dibalut kasa, dengan mata kosong. Di dalam hatinya, ada yang mulai retak. Bukan karena sakit, tapi karena takut. Ia duduk di atas sajadah, mencoba sholat malam, mencoba meminta ampun. Tapi lidahnya keluh. Ayat-ayat yang biasa ia lantunkan kini tersendat di tenggorokan. Dan ketika ia menutup mata, ia melihatnya lagi. Seekor kucing. Tubuhnya gosong. Bulunya hangus. Matanya menyala merah. Tapi bukan marah, melainkan luka yang belum terbalas. Di bawah pohon jambu, si induk kucing benar-benar telah mati. Anak-anaknya masih menunggu. Menunggu sesuatu. Entah makanan, entah pelukan hangat, atau keadilan. Keesokan paginya, tangan Pak Haji membengkak lebih parah. Kali ini merambat ke siku. Ia tak bisa menulis, tak bisa menggenggam gelas, bahkan tak bisa mengangkat sajadahnya sendiri. Orang-orang kampung mulai bertanya, "Pak Haji sakit apa? Kenapa tangannya dibalut?" Katanya diguna-guna. Ya. Desas-desus mulai menyebar. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa semua ini bukan santet, bukan sihir, tapi akibat dari perbuatannya sendiri. Di malam ketiga sejak tangan itu membengkak, Pak Haji memanggil Bu Haji. "Bu," suaranya lirih. "Ambilkan aku air zam-zam dan tolong panggilkan Ustadz Darwis. Aku ingin bicara." "Bicara apa, Pak?" Pak Haji menatap jendela kamar, lalu menunduk. "Aku sudah menyakiti makhluk Allah, dan aku takut, Bu. Aku benar-benar takut." Dan di luar rumah, di balik pagar bambu, 3 pasang mata kecil masih memandang rumah itu. Diam. Tak bersuara. Menunggu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyampaikan pesan dari langit. Bahwa air mata kucing tak pernah sia-sia. Malam mulai turun dengan perlahan. Suara jangkrik bersahutan, menyatu dengan desir angin yang merayap masuk lewat celah-celah jendela rumah Pak Haji. Rumah itu, yang dulu tenang dan damai, kini penuh kecemasan dan bisikan takut. Bayangan-bayangan hitam seperti bersembunyi di setiap sudut. Aroma kayu basah dan tanah lembab memenuhi ruangan. Tapi bukan itu yang mengganggu Pak Haji, melainkan suara dari dalam dirinya sendiri. Suara kesalahan. Suara dosa. Pak Haji terbaring di atas sajadah, mengenakan kain sarung lusuh dan kaos putih yang sudah basah oleh keringat dingin.
Tangannya kini dibalut sepenuhnya. Bukan hanya membengkak, tapi juga mulai muncul bintik-bintik bernanah. Tak ada lagi tenaga untuk marah. Yang tersisa hanya gemetar dan tangis yang tertahan. Di sampingnya, duduk Ustadz Darwis, seorang alim sederhana yang sudah lama ia abaikan. "Pak Haji," suara Ustadz itu lembut. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba Bapak memanggil saya malam ini?" Pak Haji menunduk. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi sajadah yang dulu ia banggakan. Bukan karena bersih, tapi karena sering ia pamerkan di depan jamaah. Kini sajadah itu menampung penyesalan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Aku menyiram kucing, Tads." Ustadz Darwis diam, mendengarkan. 1, 2, entah sudah berapa. Mereka lapar. Mereka hanya cari makan. Tapi aku menendang, menyiram air panas. Ada satu induk kucing, dia bawa ikan asin untuk anak-anaknya, dan aku siram dia sampai melepuh. Tapi dia tetap bawa ikan itu, untuk anak-anaknya. Tads, untuk anak-anaknya. Pak Haji menangis keras. Suaranya pecah seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ustadz Darwis menunduk, menahan haru. Makhluk Allah, sekecil apapun, tetap punya hak untuk hidup. Bahkan Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditegur Allah karena membiarkan seekor unta kelaparan. Apalagi kucing. Pak Haji menutup wajahnya dengan lengan yang masih bisa digerakkan. Tangisnya tak terbendung. "Aku malu, Tads, aku merasa paling suci. Aku merasa bisa menilai najis dan suci. Tapi ternyata, hatiku yang paling kotor." Ustadz Darwis menyentuh bahu Pak Haji. "Pak Haji, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa terhadap makhluknya, terutama yang lemah, tidak selesai hanya dengan istighfar. Harus ditebus. Harus ada niat memperbaiki, bukan hanya untuk minta sembuh, tapi benar-benar ingin berubah." Pak Haji mengangguk pelan. "Besok, aku mau cari kucing itu. Yang terakhir aku siram. Aku mau obati. Aku mau rawat anak-anaknya. Aku nggak tahu apakah dia masih hidup. Tapi aku harus cari. Kalau dia sudah mati, biar aku yang menggali liang kuburnya, biar aku yang memandikan jasadnya dengan air mata dan penyesalanku." Malam itu, tangis Pak Haji tak berhenti. Ia tak tidur, tak makan. Hanya duduk dan membaca ayat demi ayat dengan suara gemetar. Dan saat azan subuh berkumandang, ia berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya ringan. Wajahnya masih penuh luka, tapi jiwanya mulai menyala. Ia mengenakan sandal. Keluar dari rumah. Hujan semalam membuat tanah becek dan licin. Tapi ia tak peduli. Ia berjalan pelan menuju pohon jambu di belakang rumah. Tempat terakhir ia melihat si induk kucing itu. Dan di sana, di bawah rimbun daun yang basah, terbaring tubuh kecil, hangus, dengan 3 anak kucing yang masih tidur meringkuk di perut ibunya. Tak ada suara, tak ada gerakan. Pak Haji berlutut. Air matanya jatuh ke tanah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sujud, bukan di atas sajadah, tapi di atas tanah basah, di hadapan makhluk kecil yang ia zalimi. Pagi itu, kabut belum benar-benar sirna. Matahari baru setengah menyala, menyinari ujung daun pisang dan tanah becek yang mengering perlahan. Di bawah pohon jambu yang sudah lama tak berbuah, Pak Haji bersimpuh, menggenggam tubuh kecil yang telah kaku. Tubuh seekor induk kucing yang dulu ia siram air panas, kini terdiam dalam kematian yang sunyi. Tangannya bergetar saat mengangkat jasad itu. Bulu-bulunya yang rontok masih menempel di tanah. Kulitnya melepuh, membiru, dan sebagian mengelupas, meninggalkan luka yang sudah menghitam. Di dekat tubuhnya, 3 anak kecil meringkuk, lemah, nyaris tak bernyawa. Nafas mereka tipis. Mata mereka tak lagi berbinar. Mereka tak tahu bahwa ibunya takkan pernah bangun lagi.
Pak Haji menggali lubang kecil dengan tangan kirinya yang masih bisa digerakkan. Tangan kanannya, yang membengkak parah, ikut menggali perlahan meski rasa nyeri membakar tulang hingga ke sendi. Ia tak peduli. Setiap cangkul tanah seolah menebus satu bagian dosanya. Setiap gerakan menggali itu seperti suara hatinya yang memohon ampun. Ia membungkus tubuh si induk kucing dengan kain sarung tuanya. Maafkan aku, bisiknya berulang-ulang sambil meneteskan air mata. Ketika lubang itu tertutup kembali, ia tak langsung berdiri. Ia duduk diam di tanah, memandangi gundukan kecil itu sambil mengelus kepala ketiga anak kucing yang kini tampak seperti bayi kehilangan ibu. Beberapa warga yang lewat memandangi pemandangan itu dengan bingung. Ada yang berbisik, ada pula yang hanya diam. Tak satu pun dari mereka menyangka sosok Pak Haji yang dulu angkuh kini duduk menangis di bawah pohon, menguburkan seekor kucing. Setelah itu, Pak Haji membawa 3 anak kucing itu ke dalam rumah. Ditaruhnya di dalam kardus bekas yang ia lapisi kain hangat. Ia memberi mereka susu dengan pipet kecil yang dibelinya dari warung. Meski tangannya sulit digerakkan, ia tetap berusaha. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Haji berubah. Kini, di teras rumahnya, selalu ada mangkuk berisi nasi dan potongan ikan. Kucing-kucing dari seluruh kampung mulai datang satu persatu. Tak lagi diusir. Tak lagi disiram. Mereka disambut. Dibelai. Diberi nama. Warga kampung terkejut. Anak-anak mulai mampir untuk melihat kucing-kucing yang lucu dan sehat. Bahkan ada ibu-ibu yang menitipkan anak kucing mereka yang baru lahir. Pak Haji tak keberatan. Ia merasa rumahnya yang dulu dingin kini hangat kembali. Bu Haji pun ikut tersenyum. Ia tak pernah melihat suaminya setenang ini. Sejak Pak Haji mulai merawat kucing, sakit di tangannya perlahan-lahan mereda. Bengkaknya mulai mengecil. Kulitnya yang mengelupas mulai tumbuh baru. Pak Haji bisa menggenggam kembali. Tapi yang paling terasa bukan di tangan, melainkan di hatinya. Ia merasa seperti diberi kesempatan kedua. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk belajar mencintai makhluk Allah yang paling kecil sekalipun. Suatu sore, ia duduk di kursi rotan menghadap halaman. Seekor anak kucing yang dulu ia rawat, kini sudah besar dan sehat, meloncat ke pangkuannya. Ia tersenyum, mengelus bulu lembut di kepala kucing itu. Dulu, saya kira kucing hanya najis. Tapi sekarang saya tahu, mungkin justru mereka yang membersihkan najis dalam hati saya, gumamnya lirih. Dan sejak saat itu, setiap orang yang datang ke rumah Pak Haji, tak hanya melihat seorang alim dengan jenggot putih, tapi juga melihat sosok penuh kasih yang selalu duduk dikelilingi makhluk kecil, yang diam-diam mengajarkannya arti cinta yang tak bersyarat. Namun perjalanan taubat Pak Haji belum selesai. Malam itu, ia bermimpi. Seseorang datang kepadanya. Berjubah putih. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya lembut. Masih ada satu luka yang belum kau sembuhkan, Haji. Pak Haji bertanya, luka siapa? Sosok itu menjawab, luka di dalam dirimu sendiri. Pak Haji terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Hari mulai berganti hari. Waktu seolah berjalan lambat di rumah Pak Haji. Tapi perubahan demi perubahan mulai nyata terlihat. Bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di wajahnya yang dulu kaku kini lebih lembut. Dan suaranya yang dahulu menggertak kini menjadi teduh. Tangannya yang dulu melepuh, kini perlahan mengempis. Luka yang dulu hitam dan bernanah, kini tertutup kulit baru. Ia mulai bisa mengangkat gelas, membuka pintu, bahkan memeluk cucunya yang datang berkunjung. Semua itu ia lakukan dengan rasa syukur, sambil terus beristighfar dalam hati. Tapi di balik kesembuhan itu, ada satu tekad yang belum ia tunaikan. Ia masih terus ingat pesan dalam mimpinya. Masih ada satu luka yang belum kau sembuhkan, Haji. Satu malam, ketika semua sudah tertidur, Pak Haji duduk sendirian di teras. Di pangkuannya, seekor kucing berwarna putih abu dengan mata coklat madu tertidur pulas. Angin malam menyapu wajahnya,
membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ia mulai mengingat masa lalunya. Dulu, rumah ini seperti menolak kehidupan. Tak ada suara selain lantunan ayat dan khutbah. Tak ada makhluk yang boleh masuk tanpa izin. Bahkan seekor kucing pun dianggap najis, pembawa penyakit, dan layak disingkirkan. Tapi kini, suara-suara kehidupan memenuhi setiap sudut rumahnya. Ada anak-anak kucing berlarian di dapur. Ada yang mengeong meminta makan. Ada pula yang tidur berbaris di serambi. Rumah itu kembali bernapas. Dan Pak Haji kembali belajar mencintai dengan cara yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Beberapa warga kampung mulai datang, bukan hanya minta doa atau nasihat, tapi juga membawa anak-anak mereka untuk melihat kucing-kucing peliharaan Pak Haji. "Mbah Haji, kucing saya hilang. Boleh saya titip di sini 1 ekor?" "Mbah Haji, kucing saya sakit. Bisa bantu obatin?" "Mbah Haji, saya pengen belajar merawat binatang. Boleh bantu saya?" Pak Haji menyambut mereka semua dengan senyum. Ia tak lagi merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Bahkan sekarang, ia merasa justru ia belajar banyak dari makhluk kecil yang dulu ia anggap remeh. Dalam diam, ia mendirikan rak kayu kecil di dekat halaman. Ia beri tulisan sederhana. "Tempat makan kucing, ambil dan beri makan dengan ikhlas." Di sana, warga boleh menaruh sisa makanan atau membawa makanan untuk diberikan. Tak jarang, anak-anak datang membawa ikan sisa atau tulang ayam, lalu meletakkannya di mangkuk logam yang tersedia. Rumah Pak Haji perlahan menjadi tempat singgah, bukan hanya untuk kucing, tapi juga bagi hati-hati yang terluka dan ingin belajar menyembuhkan diri. Ia tahu bahwa tak semua luka sembuh dengan obat. Ada yang sembuh karena ketulusan. Ada yang sembuh karena kasih. Dan ada yang sembuh karena pengampunan Allah. Pada suatu siang yang tenang, saat sedang menyapu halaman, Pak Haji melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Seekor kucing kecil. Wajahnya mirip sekali dengan induk kucing yang dulu ia siram. Mata sayunya, bulu putih keabuannya, bahkan caranya berjalan. Kucing itu datang perlahan, membawa sesuatu di mulutnya. Seekor cicak kecil yang baru saja ia tangkap. Kucing itu meletakkan cicak itu di depan Pak Haji. Lalu duduk, menatapnya dalam diam. Bukan meminta makan. Bukan meminta dielus. Tapi seolah berkata, "Aku tidak membenci. Aku datang membawa sesuatu untukmu." Pak Haji tersenyum dan menangis. Ia berlutut, mengelus kepala kucing itu. "Terima kasih. Kamu sudah ampuni aku, ya?" Bisiknya lirih. Langit mendung, tapi tak turun hujan. Angin berhembus pelan, seperti bisikan lembut dari langit yang menyaksikan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Haji merasa benar-benar sembuh. Bukan hanya dari sakit, tapi dari luka dalam jiwanya yang dulu ia anggap tak ada.